Soal latihan sumatif tengah semester atau PTS, UTS, STS semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Terdapat sebuah bacaan. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Mengapa digunakan nama bahasa Indonesia pada nama bahasa nasional? Jawaban pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Pertama dan kedua. Jawabannya benar, A. Pertama. Jadi jawaban dari pertanyaan mengapa nama bahasa Indonesia digunakan pada nama bahasa nasional itu ada pada kalimat pertama, yaitu karena penamaan bahasa Indonesia itu diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Soal nomor 2, masih dengan bacaan yang sama. Informasi yang tidak sesuai isi teks di atas adalah A. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda. B. Terdapat perbedaan bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Semenanjung Malaya. C. Bahasa Indonesia terus menghasilkan kata-kata baru dari penciptaan maupun penyerapan. D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib digunakan di Riau dan Semenanjung Malaya. Jawabannya benar, D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib digunakan di Riau dan Semenanjung Malaya. Itu merupakan informasi yang tidak sesuai dengan teks yang di atas tadi. Soal nomor 3, masih dengan bacaan yang sama. Maksud istilah imperialisme bahasa adalah A. Bahasa yang paling banyak digunakan pada suatu negara. B. Pemindahan bahasa yang paling berpengaruh kepada bangsa lain. C. Bahasa yang memiliki banyak kosakata dibanding bahasa lain. D. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa nasional. Jawabannya benar, B. Pemindahan bahasa yang paling berpengaruh kepada bangsa lain. Soal nomor 4. Armin adalah ketua kelas. Ia memimpin kelasnya agar menjadi tertata. Ia selalu mengingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas piket. Sifat tokoh Armin adalah A. Tegas, B. Tenang, C. Tangkas, D. Baik hati. Jawabannya benar, A. Tegas. Soal nomor 5. Salah satu bagian tubuh formulir adalah A. Nomor telepon, B. Alamat, C. Tanda tangan, D. Alamat lembaga. Jawabannya benar, B. Alamat. Soal nomor 6. Bahasa yang digunakan dalam pengisian formulir adalah A. Kapital, B. Formal, C. Asing, D. Non-baku. Jawabannya benar, B. Formal. Soal nomor 7. Perhatikan formulir tersebut. Titik-titik pada kolom formulir tersebut diisi dengan A. Perempuan, B. 034, C. Anak kedua, D. SD Pelita.
Jawabannya benar B 034. Karena titik-titik di sini adalah yang diminta nomor urut pendaftaran. Jadi otomatis isinya adalah nomor. Soal nomor 8. Penulisan salam pembuka surat resmi yang benar adalah A. Dengan hormat, B. Dengan hormat, C. Dengan hormat, D. Dengan hormat. Semua dengan hormat, yang membedakan hanyalah huruf depannya dan juga tanda baca di belakangnya. Manakah yang benar? Jawabannya benar C. Dengan hormat, D-nya di sini huruf besar, hanya huruf kecil, kemudian di belakangnya ada tanda koma. Soal nomor 9. Ika, sekarang saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari. Saya suka menari, jadi saya mengikuti kegiatan itu dengan sungguh-sungguh. Lain waktu, ceritakan kegiatan-kegiatan menari di sekolahmu. Pernyataan yang tepat mengenai isi surat di atas adalah A. Perkenalan seorang teman, B. Permohonan untuk melakukan kegiatan, C. Permintaan saling bertukar cerita, D. Undangan menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Jawabannya benar C. Permintaan saling bertukar cerita. Nah, di sini ya. Jadi ada anak yang menulis surat untuk Ika. Dia menceritakan bahwa dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler menari karena suka menari. Nah, kemudian dia meminta lain waktu ceritakan kegiatan menarik di sekolahmu. Jadi itu kan meminta untuk saling bertukar cerita. Soal nomor 10. Berikut yang tidak harus diperhatikan dalam membuat surat resmi, yaitu A. Bentuk format, B. Bahasa ragam baku, C. Tulisan harus diketik, D. Isi kedinasan. Jawabannya benar C. Tulisan harus diketik. Jadi surat resmi itu tidak harus diketik. Soal nomor 11. Terdapat sebuah bacaan. Rich Brian yang bernama asli Brian Immanuel Suwarno lahir di Jakarta pada 3 September 1999. Lagu pertamanya yang berjudul Dat Stick mendapatkan penghargaan RIAA. Lalu debut studio albumnya pada Februari 2018 langsung masuk menjadi urutan 18 di US Billboard 200. Album keduanya yang berjudul The Sailor menyusul di 26 Juli 2019. Jenis seni yang digeluti tokoh dalam teks di atas adalah A. Tari, B. Teater, C. Musik, D. Rupa. Jawabannya benar C. Musik. Karena tokoh utamanya tadi adalah Rich Brian atau Brian Immanuel Suwarno. Nah, yang diceritakan di sini adalah kaitannya dengan lagu. Lagu itu berarti musik. Soal nomor 12, masih dengan bacaan yang sama. Hal membanggakan dari tokoh tersebut adalah A. Musisi Indonesia yang terkenal di Amerika, B. Musisi Amerika yang terkenal di Indonesia, C. Komposer Amerika yang terkenal di Indonesia, D. Komposer Indonesia yang terkenal di Amerika. Jawabannya benar A. Musisi Indonesia yang terkenal di Amerika. Soal nomor 13, masih dengan bacaan yang sama. Album kedua Rich Brian keluar pada A. 3 September 1999, B. Februari 2018, C. 26 Juli 2019, D. 4 Agustus 2000. Jawabannya benar C. 26 Juli 2019. Nih ya, di pada paragraf terakhirnya, album keduanya yang berjudul The Sailor itu menyusul di 26 Juli 2019. Soal nomor 14, masih dengan bacaan yang sama. Makna kata debut
pada teks di atas adalah A. Latihan terakhir sebelum pementasan digelar. B. Penampilan di depan juri pada lomba. C. Latihan rutin sebelum menggelar pentas. D. Penampilan untuk pertama kali di depan umum. Jawabannya benar, D. Penampilan untuk pertama kali di depan umum. Soal nomor 15. Membuat laporan wawancara adalah tahapan ... wawancara. A. Sebelum, B. Saat, C. Setelah, D. Selama. Jawabannya benar, C. Setelah. Jadi membuat laporan wawancara itu adalah tahapan yang dilakukan setelah wawancara selesai dilaksanakan. Soal nomor 16. Unsur paling penting dalam wawancara adalah A. Narasumber, B. Buku, C. Pulpen, D. Alat rekam. Jawabannya benar, A. Narasumber. Ya, karena narasumber adalah sumber informasi dari wawancara itu. Karena wawancara adalah sebuah kegiatan bertanya terhadap seseorang yang dianggap tahu. Lah, seseorang yang dianggap tahu itulah yang disebut sebagai narasumber. Soal nomor 17. Tujuan melakukan wawancara adalah A. Berdialog, B. Mengisi waktu luang, C. Memperoleh informasi, D. Mendapatkan teman baru. Jawabannya benar, C. Memperoleh informasi. Soal nomor 18. Kegiatan mencari informasi dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber dinamakan A. Tanya jawab, B. Diskusi, C. Pidato, D. Wawancara. Jawabannya benar, D. Wawancara. Soal nomor 19. Terdapat sebuah bacaan. Upacara adat tradisional Grebeg yang diadakan setahun sekali, yakni pada Lebaran atau Lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit, sejak pukul 9.50 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berbagai uborampe atau barang dan undi-undi atau sesaji berupa sejenis sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional yang ditata dan disusun seperti bentuk gunung dibawa oleh para prajurit abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk kirap dengan rute dari dalam keraton atau pagelaran. Informasi yang tidak sesuai dengan artikel di atas adalah A. Macam-macam kegiatan, B. Nama kegiatan, C. Manfaat kegiatan, D. Proses pelaksanaan kegiatan. Jawabannya benar, C. Manfaat kegiatan. Karena di artikel tadi manfaat kegiatannya tidak disampaikan. Ya, kalau macam-macam kegiatannya ada, nama kegiatannya juga ada, proses pelaksanaan kegiatannya juga dijelaskan. Soal nomor 20. Terdapat sebuah bacaan dalam rangka kegiatan perkemahan Sabtu malam Minggu atau Persami yang akan dilaksanakan Pramuka SD Taruna Bakti pada tanggal 5-6 Agustus 2023 di halaman sekolah. Kami mohon Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan bahasanya, surat di atas termasuk jenis surat A. Lamaran kerja, B. Resmi, C. Tidak resmi, D. Pribadi. Jawabannya benar, B. Resmi. Soal selesai, terima kasih.